Berarti kalau yang sekarang nih sebagai seorang entrepreneur bisa dibilang kan tadi kamu ngelanjutin bisnis keluarga gitu, tapi kamu bangun bisnis yang baru. Boleh diceritain nggak sih apa yang membuat kamu tuh nggak cuma nerima jadi? Kan ada ya beberapa orang tuh dia terima legacy terus habis itu ya udah gitu kan jalanin aja, orang hidupnya udah baik-baik aja. Tapi kamu kan membuat tantangan baru ya dengan bisnis baru, itu artinya kamu ya buka lapangan pekerjaan baru, terus kamu nyoba hal yang saudara-saudara kamu belum pernah lakuin gitu. Nah itu alasannya kenapa? Karena aku nggak mau Apiar itu mati saat itu. Kayak coworking space saat pandemi kan memang harus ditutup ya. Tapi kita masih ada staff waktu itu. Terus tempatnya pun, kliennya tuh pun masih ada. Jadi aku nggak mau kayak let go dulu, sayang banget kan kita udah bangun itu sekitar 3 tahunan. Tuh, jadi dari situ aku mencoba lah try my best buat berinovasi hal-hal baru. Kita coba ABCD tuh waktu itu banyak banget service. Misalnya aku belajar dari Singapura ada yang namanya corporate secretary. Terus aku kita coba bikin deh kayak gitu. Terus waktu itu kita dibantu banyak sama intern sih, karena kan waktu itu pendapatannya masih minim banget ya. Dan di saat kita justru banyak intern itu, disitulah kita dan aku sendiri belajar leadership. Jadi itu tuh first leadership journey aku dan juga mungkin general manager aku, teman-teman yang di Apiari, kita tuh belajar gimana cara leading orang. Terus yang membuat kamu mutusin bikinnya itu academy gitu? Kan awal-awal academy untuk lebih ke PM ya, product manager kan, itu kenapa? Kalau academy itu a natural transition karena sebelumnya selama satu tahun hampir 2 tahun itu kita membuat online events. Jadi kita membuat karena coworking space itu banyak entrepreneur-nya juga, young business owners. Kita mencoba membuat kelas-kelas online untuk tax, marketing, terus sales. Terus suatu hari kita ketemulah yang namanya misalnya product management. Kita coba juga bikin kelasnya gitu. Jadi sebenarnya transisinya tuh sangat natural dari online event tuh kan agak mirip ya sama academy. Basically connecting antara expert dengan orang-orang yang mau belajar gitu. Oh, terus akhirnya emang yang lebih jalan itu dari semua bidang yang dicoba adalah product management. Iya betul. Nah antusiasmenya tuh beda gitu kan kita coba. Gitu sekarang gimana tuh antusiasmenya? Masih. Soalnya emang ini aku juga jujur ya sharing gitu. Dulu di awal-awal aku mulai nyemplung ke industri tech gitu kan. Itu juga sekitaran sebelum pandemi lah 2019. Product manager tuh atau product management industry lah ya itu kayaknya lagi growing banget. Tapi aku juga realizing recently kayaknya udah nggak segitunya. Cuman aku pengen tahu sih emang beneran ada penurunan atau gimana ya? Kalau antusiasmenya I do feel kayak berkurang dari dulu. Cuma menurut aku banyak banget masih gap ya. Kayak product management world di Indonesia tuh masih belum mature. Nggak kayak di US sana yang semuanya tuh udah very strong gitu loh culture-nya. Di Indonesia kita masih meraba-raba, setiap company beda-beda untuk job description product management. Terus kebanyakan juga aku dengar dari teman-teman aku yang kayak founder-founder, anak-anak product manager ini lebih banyak bersikap sebagai project manager. Either dari emang company culture-nya atau apalah gitu ya. Jadi I think emang masih banyak room to grow, room for improvement. Dan ya kita masih coba trying to make events, kita mencoba membawa expert dari luar negeri untuk sambil knowledge transfer nih kira-kira product management di luar sana tuh seperti apa sih yang bisa kita terapkan dan implementasikan di Indonesia. Tapi selain Apiari Academy ada nggak sih sebenarnya kan tadi kamu bilang beberapa bisnis-bisnis baru gitu, ada yang lain nggak sih yang lagi dikerjain sekarang gitu? Ya, nah kita juga selama journey ini mencoba Academy, kita juga masih sambil eksperimen-eksperimen nih misalnya. Saat kita membuat akademi, kita membuat konten. Kayak tadinya kan aku dreaming pengen bikin media company. Oh iya. It's hard ya. Terus really hard ya. Kayak ketawa tuh. Nah, terus selain media, terus kayak kita juga sering bikin events. Events kayak kita membawa sponsor dari luar negeri yang mau enter Indonesia, kita kenalin mereka ke product manager di Indonesia. Gitu. Terus kita juga selain itu bikin conference yang gede-gede gitu. Nah tahun ini kita juga sangat fokus ke events yang besar-besar kayak conference.
kemarin di bulan Februari kita udah membawa Sean Ellis jadi Growth Hacking Summit. Lalu di Juni nanti kita ada Future of Work Summit untuk HR. Dan di September akan ada Indonesia Product Conference yang tahun ketiga. Ya? Karena tahun ketiga kita mau 3 kali lipat crowdnya. Lokasinya tapi belum tahu di mana ya? Belum fix sih. Ya. Nah itu sih sekarang kita fokusin ke events. Berarti bikin events gede gitu ya, yang skalanya tuh international ya bisa dibilang kan sebenarnya. Iya, orang-orangnya juga dari luar. Iya kan, hopefully kan maksudnya yang attendinya pun nggak cuma dari Indonesia kan sebenarnya, karena mostly conducted in English kan. Setengah-setengah sih. Setengah-setengah ya? Actually, sebenarnya target kita tuh orang Indo. Tapi setiap event tuh ada aja kayak dari Singapura, dari Amerika. Mungkin mereka lagi visit di sini. Aku kirain tuh sebenarnya emang pengennya nge-guide juga attendees dari luar, enggak ya? Pengen fokusnya market Indonesia ya sebenarnya. Iya, sebenarnya visi kita itu kan Smarter Indonesia. Kita mau mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa. Oke, terus. Iya, itu. Sama satu lagi untuk akademinya kita juga masih menjalankan corporate training. Tapi lebih ke B2B ya. Kalau yang kelas B2C-nya udah nggak ada atau udah minim lah. Kalau buat B2C kita lebih banyak kayak events, community gathering. Oke. Berarti benar-benar agak shifting ya. Karena awal aku kenal Apiary Academy kan B2C-nya kenceng banget gitu lah ya ibaratnya. Head to head-nya banyak lah beberapa kompetitor. Cuman recently mulai switching berarti ya. I think salah satu dampak dari Tech Winter itu sih. Dan sekarang kayak ekonominya juga masih nggak jelas, masih lusu-lusu gitu kan. Jadi kita oke lah kita do something more fun aja. Kayaknya kalau education kan juga udah banyak ya. Iya betul. Jadi sekarang kita kayak do what we do best. Educationnya masih jalanin, tapi itu kayak lebih kayak ad hoc aja kalau ada yang request. Kalau untuk events, inisiatif kita membawakan event-event yang seru, terus kita bawain speaker yang asik, yang bisa sharing knowledge. Oke.